Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba menerangkan atau mengulas kembali mengenai tamyiz 2 di tamyiz 2 ya. Tamyiz 2 hari pertama dimulai dari 6 Juli. Dari pengantar level 2, silakan baca apa itu kitab Fathul Qorib. Ya, adalah kitab yang sangat masyhur di kalangan pesantren yang dijadikan referensi dalam belajar fikih. Kitab karya Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi, termasuk kitab yang ringkas namun cukup lengkap, membahas tentang fikih Islam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Oke, kitab ini terbagi menjadi bab toharo, bab sholat, bab zakat, bab puasa, dan bab haji. Kita akan menyelesaikan ini keseluruhannya, itu udah sampai di tamyiz 2 level 3 ya. Untuk saat ini kita adalah belajar mengenai bab toharo, yaitu bab bersuci. Selanjutnya baca saja ya kan. Biasanya bahwa kalau di pesantren diajarkan mengenai al-jurumiyah atau al-fiyah ya, kitab-kitab bersumberkan kaidah nahwu shorof yang disusun secara berirama. Kalau di tamyiz itu cukup dengan menyanyi saja. Nah, tanda sudah kita masih fi sudur. Jadi kaidah nahwu shorof yang sudah diringkas dan disederhanakan ini harus masuk ke otak bawah sadar. Untuk mencapai hal ini maka harus sering dinyanyikan. Jadi ini semuanya harus sering dinyanyikan pada waktu kita mengi'rab. Selanjutnya kita buka di KJ. Materi yang pertama adalah saya sudah membuat video mengenai cara membuka atau mencari Fathul Qorib ya. Nah, ini adalah halaman di sini halaman 110 ya, Fathul Qoribnya. Ini yang harus dibuka Kitabu at-Thaharati ya. Sekarang kita membahas KJ supaya bagaimana sih caranya supaya kita nggak lupa. Biasanya masih banyak yang salah-salah ya. Untuk yang pertama ada namanya Kitabu at-Thaharati. Ini merupakan bab judul ya. Bab judul dinamakan Kitabu at-Thaharati, jumlah mubtadaiyah. Selalu disebut ini jumlahnya apa ya. Apakah itu jumlah fi'liyah atau kalau jumlah mubtadaiyah, sebut awal-awalnya. Selanjutnya setelah disebut jumlahnya berbentuk apa, baru jabatannya. Jadi Kitabu at-Thaharati jumlah mubtadaiyah. Jabatannya apa? Menjadi khobar. Berupa apa? Mudhof ilaih nakirah al-ma'rifah. Mubtadanya mana? Mubtadanya mustatir. Itu keterangannya. Kalau cara membacanya adalah Kitabu at-Thaharati jumlah mubtadaiyah menjadi khobar berupa mudhof ilaih nakirah al-ma'rifah. Mudhof tidak boleh tanwin, mudhof ilaih dibaca jar. Mubtadanya mustatir. Itu kalimat sudah cukup. Setelah kalimat ini cukup, kita mengacu kepada kalimat selanjutnya yang merupakan jumlah baru. Jumlah baru ini al-miyahu. Al-miyahu adalah merupakan air yang bentuknya jamak. Ya. Ma'un jamaknya al-miyahu. Ini berbentuk al-ma'rifah karena dia merupakan jumlah mubtada yang berbentuk al-ma'rifah di awalnya. Sekarang kita cara membacanya bagaimana? Cara membacanya adalah sebutkan dulu ini jumlahnya bentuk jumlah apa. Baru jabatannya. Setelah jabatannya baru bentuk kalimatnya berbentuk apa. Kita coba ya. Al-miyahu jumlah mubtadaiyah. Jabatannya apa? Menjadi mubtada. Berupa apa? Berupa al-ma'rifah. Dibaca rafa. Sekali lagi cara membacanya adalah al-miyahu jumlah mubtadaiyah menjadi mubtada berupa al-ma'rifah. Dibaca rafa. Nah,
allati tajuzu biha at-taharatu. Nah, jumlah mubtadaiyah ini mubtada, pasangannya adalah khobar. Khobarnya ini adalah berbentuk kalimah. Kalimah dari jumlah fi'liyah. Kalimah dari berbentuk mausul silah, silahnya berbentuk fi'il. Fi'ilnya pasti dia mempunyai jodohnya yaitu maf'ul dan fa'il. Sekarang kita pecah. Allati tajuzu menjadi khobar. Khobarnya berbentuk apa? Jabatannya apa? Allati tajuzu menjadi khobar, penjabatannya khobar ya. Menjadi khobar langsung jabatan ya. Karena kan tadi jumlah mubtadanya sudah disebut ya. Al-miyahu jumlah mubtada'iyah menjadi mubtada berupa al-ma'rifah. Nah, sekarang allati tajuzu menjadi. Nah, menjadi itu adalah jabatan. Jabatannya adalah menjadi khobar. Berupa apa khobarnya? Berupa mausul silah. Irob silah mengikuti mausul. Nah, ini irob silah mengikuti mausul. Kebetulan mausulnya ini berbentuk jumlah fi'liyah. Jadi kita baca lagi setelah yang tadi allati tajuzu menjadi khobar berupa mausul silah. Silahnya berupa jumlah fi'liyah. Kita baca lagi tajuzu jumlah fi'liyah mudorik. Ya, jumlah fi'liyah mudorik. Domirnya, nah kalau ini hiya, maka setelahnya menjadi fa'il apabila mu'annas. Biha menjadi maf'ul. Kenapa biha menjadi maf'ul bukan menjadi khobar? Karena biha ini masih ada kaitannya dengan tajuzu. Jadi kalau tajuzu saja, ini setelahnya ini adalah merupakan khobar, ini tidak bisa. Karena ini biha ini merupakan keterangan dari si ini. Dari si tajuzu, merupakan bagian dari tajuzu. Jadi biha merupakan maf'ul dari si tajuzu. Cara membacanya bagaimana? Biha menjadi maf'ul berupa jar majrur. At-taharatu. At-taharatu ini adalah isim fa'il. Isim fa'il yang berbentuk al-ma'rifah. Ini adalah mu'annas. Kenapa taunya mu'annas? Karena ada ini. Ada tak marbutoh. Kan ciri-ciri mu'annas. Bisa nyanyinya ya. Mu'annas ya mu'annas ya mu'annas mempunyai ciri-ciri. Pertama berakhiran tatanis tamarbutoh. Nah, ini merupakan ma'rifat isim al-ma'rifat yang berbentuk mu'annas yang merupakan fa'il atau fa'il dari tajuzu. Jadi artinya alati tajuzu biha atau haroti, artinya kita bacanya sih pelakunya dulu. Mensucikan itu diperbolehkan biha, yaitu bihanya itu, haknya itu adalah pengganti dari atau harotu ya. Kadang jumlah fi'liyah itu ada yang bertanya nggak ngerti jumlah fi'liyah dari lagu. Sekarang saya jelaskan aja ya. Jumlah fi'liyah diawali fi'il. Nah, ini diawali fi'il. Fi'il apa tuh? Fi'il maf'ul. Nah, setelah fi'il ada maf'ul. Atau ada juga setelah fi'il fa'il. Maf'ulnya nggak ada, bisa. Atau fi'il maf'ul fa'il. Nah, ini yang bentuknya habis fi'il, maf'ul baru fa'il. Jadi fa'ilnya dilengkah sama si maf'ul. Jadi kadang-kadang ada fi'il maf'ul, yang kedua fi'il fa'il, yang ketiga fi'il maf'ul fa'il. Nah, ini adalah bentuk yang kadang-kadang fa'ilnya itu belakangan. Jadi didahulukan si maf'ulnya. Itu bisa. Di sini adalah bentuk yang gini. Fi'il maf'ul fa'il. Nah, ini yang dimaksud dengan bentuk
jumlah fi'liyah yang ketiga itu fi'il maf'ul fa'il. Nah, ini kalimat sudah selesai untuk satu, ini ya, mulai dari sini ya. Untuk satu kalimat yang sempurna. Jadi tajuzu biha at-thaharatu menjadi khobar berupa ya ini. Mulainya bacanya dari sini ya. Alati tajuzu menjadi khobar berupa berupa mausul silah, silahnya berupa jumlah fi'liyah fi'il mudhari. Nah, kita baca lagi tajuzu jumlah fi'liyah mudhari domirnya hiya, maka setelahnya fa'il apabila mu'annas, biha menjadi maf'ul berupa sibah jumlah, at-thaharatu menjadi fa'il berupa al-ma'rifah. Selanjutnya setelah khobarnya ini berbentuk ini selesai, maka setelahnya adalah khobar lagi. Sab'u miyahin. Kenapa sab'u miyahin? Ya karena kalau rofa, khobar itu kan pasti rofa, dia nggak mungkin sab'a. Kalau sab'a berarti dia adalah maf'ul. Coba dibaca di lagu lagi. Maf'ul itu i'rabnya selalu. Nah, maf'ul itu i'rabnya selalu rofa. Maf'ul itu i'rabnya selalu nasab. Fa'il itu i'rabnya selalu rofa. Nah, maf'ul itu i'rabnya selalu nasab. Jadi kalau yang nasab itu biasanya maf'ul, tapi kalau yang rofa itu biasanya khobar atau fa'il. Nah, ini sab'u berarti kan khobar, dibaca rofa kan. Kenapa bukan sab'un? Karena dia merupakan mudhof. Nah, ini adalah mudhof ilaihnya ya. Nah, sab'u miyahin. Miyahin ini merupakan merupakan ini nih, air, tapi air yang jamak. Air yang jamak jadi dibacanya tanwin ya. Dia tidak termasuk isim ghair munsorif karena dia jamaknya masih bisa beraturan. Masih bisa terdapat tanwin ya. Sab'u miyahin menjadi khobar berupa mudhof ilaih nakiroh. Ya. Kalau sudah kita sekarang ini sudah belajar mengenai adat madud. Coba ini adat madudnya berbentuk apa? Ini kalau ada yang sab'u begini berarti adat madudnya adalah berbentuk mu'annas. Kalau muzakkar kan sab'atun. Adat asli mu'annas wahidatun satu isnatani dua salasun tiga arba'un empat khamsun lima situn enam sab'un tujuh. Nah, sab'un ini berarti adalah mu'annas. Nah, ininya adalah muzakkar ya. Jadi ini yang mu'annas, ininya adalah muzakkar. Jadi menjadi khobar berupa sab'u miyahin menjadi khobar berupa mudhof ilaih nakiroh. Titik 2. Selanjutnya titik 2 adalah 7 bagian air, yaitu 7 air yang bisa menjadi wudu, yaitu ma'us sama'i, yaitu air hujan, air yang turun dari langit. Jadi setelah kita hitung ini ada ma'unya ada berapa? Ada 7 enggak? Nah, kita lihat nih. Ini air pertama, ini air kedua, ini air ketiga, ini air keempat, ini air kelima, ini air keenam, ini air ketujuh. Maka wawunya ini kalau di kitab kuning atau di kitab-kitab ya itu namanya kitab kuning adalah selalu dia maktufnya ke sini. Kalau di sininya adalah sab'u miyahin atau istilahnya ada beberapa bagian, yaitu diantaranya 1 ma'us sama'i, kedua ma'ul bi'ri. Nah, maka wa atau matufnya ke ma'us sama'i. Ma'ul bi'ri menjadi khobar seperti itu. Sekarang kita ulangi lagi. Sab'u miyahin menjadi khobar berupa mudhof ilaih nakiroh. Mudhof tidak boleh tanwin, mudhof ilaih dibaca jar. Titik 2. Ingat ya. Titik 2 ini adalah air yang pertama. Sab'u miyahin adalah ada 7 bagian air ya. Ini air yang pertama yaitu ma'us sama'i menjadi khobar berupa mudhof ilaih nakiroh al-ma'rifah. Ma'us sama'i
menjadi khobar ya. Selanjutnya adalah wa atof. Matufnya kemana? Matufnya ke ini yang ke setelah titik 2. Setelah titik 2 ini ya, ma'us sama'i. Jadi wa atof matufnya ke wa atof matufnya ke ma'us sama'i. Ma'ul bi'ri ma'ul bahri menjadi khobar berupa mudhof ilaih nakiroh al-ma'rifah. Ya, mudhof tidak boleh tanwin, mudhof ilaih selalu dibaca jar. Selanjutnya adalah wa. Wa itu apa? Wa itu atof. Matufnya kemana? Ke ma'us sama'i. Kenapa semuanya berpulang atau kembali kepada ma'us sama'i? Hanya untuk menekankan bahwa ini merupakan jumlah air yang ketujuh nih, air ke-1, nih air kedua, nih air ketiga, nih air keempat, nih air kelima, maka 6, ke-7. Jadi sudah jelas ya. Jadi jangan atau matufnya ke sini bukan, tetapi ke setelah titik 2. Dilihat ada titik 2 setelahnya apa yang pertama nih, air yang pertamanya apa. Atau misalnya kalau ada wudu, niat wudu yang fardu wudu yang kedua yang pertama tuh apa. Atau misalnya ada wajib mandi, fardu mandinya yang pertama tuh apa, dan selanjutnya. Jadi saya baca ulang ya. Kitabu at-thaharati jumlah mubtadaiyah menjadi khobar berupa mudhof ilaih nakiro al-ma'rifah, mubtadanya mustatir. Selanjutnya al-miyahu jumlah mubtadaiyah menjadi mubtada berupa al-ma'rifah dibaca rofa. Alati tajuzu menjadi khobar, atau mau dipanjangin juga boleh, tapi kan ribet bacanya ya. Alati tajuzu jumlah menjadi khobar berupa mausul silahnya berupa fi'il mudhari. Tajuzu jumlah fi'liyah fi'il mudhari, jumlah fi'liyah mudhari domirnya hiya, maka setelahnya fa'il apabila mu'annas biha menjadi maf'ul berupa jar majrur, atau haratu menjadi fa'il berupa al-ma'rifah. Sab'u miyahin menjadi khobar berupa mudhof ilaih nakiroh. Titik 2 ya. Ma'us sama'i menjadi khobar berupa mudhof ilaih nakiroh al-ma'rifah. Mudhof tidak boleh tanwin, mudhof ilaih dibaca jar. Wa atau matufnya ke ma'us sama'i. Ma'ul bahri menjadi khobar berupa mudhof ilaih nakirah al-ma'rifah. Mudhof tidak boleh tanwin, mudhof ilaih dibaca jar. Selanjutnya wa atau matufnya kemana? Ke ma'us sama'i lagi ya. Terus yang selanjutnya ma'ul nahri. Ma'ul nahri itu air sungai ya. Ma'ul nahri menjadi khobar berupa mudhof ilaih nakirah al-ma'rifah, mudhof tidak boleh tanwin, mudhof ilaih dibaca jar. Selalu itu dibaca itu supaya kita ingat bahwa mudhof tuh yang ini nih, yang awalnya namanya mudhof, ya ini nih berarti mudhof ilaih ya. Ini tuh awalnya mudhofnya, nah ini mudhof ilaihnya. Ya, ma'un nahri berarti air yang dari sungai atau air sungai. Nah, selanjutnya ada wa itu apa? Atof. Matufnya kemana? Ingat ke sini setelah titik 2 itu ma'us sama'i. Selanjutnya adalah ma'ul bi'ri ya. Ma'ul bi'ri adalah menjadi khabar berupa mudhof ilaih nakiro al-ma'rifah, mudhof tidak boleh tanwin, mudhof ilaih selalu dibaca jar. Demikian seterusnya ya sampai ke ma'ul ma'ul bardi. Bardi itu berarti air dingin ya. Air embun. Seperti itu, selalu matofnya adalah ke sini. Saya rasa sudah jelas, nanti dipelajari lagi ya. Dipelajari dan didengarkan ini keterangan-keterangan. Nah, ini adalah terjemahnya ya. Air yang boleh digunakan untuk bersuci itu ada 7 macam, yaitu titik 2. Lihat ya, titik 2. 1. Air yang turun dari langit, yaitu ma'us sama'i. 2. Air laut, yaitu ma'ul bahri. 3. Air sungai itu ma'ul nahri. Nah, terus ada air sumur. Nah, ma'us salji. Nah, ini ma'ul bardi itu air embun. Secara harfiah ma'ul bardi itu biasanya air dingin ya. Selanjutnya belajar kita ini. Bahan latihan hari ketiga yaitu suma al-miyahu. Nah, dari mana? Nah, kita buka nih. Daripada pusing lihat soal, lebih baik kita buka Fathul Qorib. Nah, Fathul Qorib ini kemarin yang ini kan sudah habis nih. Sampai ke ma'ul bardi sudah habis. Selanjutnya ada suma al-miyahu.
Nah, makanya ini adalah merupakan kalimat baru karena ini mengenai air yang ini sudah habis pembicaraannya dan sudah ada titiknya. Sudah dibantu ya. Sudah dibantu oleh kaukaban untuk diberikan titik. Kalau kitab aslinya nggak ada titik. Nggak ada titik, nggak ada koma. Oke. Jadi summa adalah merupakan kalimat baru ya. Dari kesini adalah merupakan kalimat baru. Soal yang pada hari ketiga adalah mengenai ini. Summa almiyahu ala arbaati aksamin. Nah, kita buka dulu. Saya sengaja tidak membuka KJ. Kita baca secara gundul untuk pembiasaan ya. Berarti sampai aman sampai sini ya. Kita refresh lagi soal-soal yang pada untuk soal yang 3. Summa adalah tanda baca ya. Jadi summa tanda baca. Almiyahu jumlah mubtadaiyah menjadi mubtada berupa al-ma'rifah. Supaya tidak terlampau cepat saya bacakan ulang ya. Almiyahu jumlah mubtadaiyah. Jabatannya apa? Menjadi mubtada. Berupa apa? Berupa al-ma'rifah. Dibacanya apa? Dibacanya rofa. Kalau cara mengirobnya adalah summa tanda baca. Almiyahu jumlah mubtadaiyah menjadi mubtada berupa al-ma'rifah. Nah, ala arbaati aksamin. Ala arbaati aksamin adalah menjadi apa? Kalau mubtada pasangannya apa? Setelah mubtada pasangannya adalah khobar. Nah, ini ala arbaatin. Kenapa enggak arbaatin? Karena dia adalah menjadi mudhofnya dari si ini. Ini namanya jar majrur. Ala arbaatin harusnya, tapi karena dia merupakan mudhof, tidak boleh dibaca tanwin ya. Sekarang kita bacanya satu rangkaian nih. Ala arbaati aksamin menjadi khobar berbentuk, ini dulu disebut berbentuk jar majrur. Ini jarnya, ini majrurnya. Berarti ini huruf jar ya, huruf yang dia pertama. Bi dengan ka seperti. Kenapa namanya bijari? Setelah kenapa namanya bijari? Itu karena awalnya dimulai dengan bi. Ya. Jernya itu, kata setelahnya itu adalah selalu jer, yaitu namanya kasroh dan kawan-kawannya. Berarti ala arbaati, alanya ini adalah jer, ini adalah majrurnya. Berarti namanya ala arbaati menjadi khobar berbentuk jar majrur. Arbaati aksamin menjadi khobar berbentuk mudhof ilaih nakiroh. Nakiroh. Selanjutnya adalah titik 2. Oh ya, karena kita hari ini sudah membaca bagian dari adat madud, bahwa adat ini adalah merupakan adat apa nih? Adat asli muzakkar atau muannas? Ini merupakan adat asli muzakkar. Adat asli muzakkar wahidun satu isnani dua salah satun tiga arbaatun 4. Nah, ini berarti kan muzakkar. Nah, ya. Ini aksamin, saya nggak tahu kenapa nggak aksama gitu ya, tapi dibacanya aksamin. Padahal wazannya di sininya adalah muzakkar, di sininya muannas. Muannas ini berartinya adalah banyak, tapi saya juga nggak tahu kenapa dibacanya aksamin. Oke, kita lewatkan saja. Kenapa nggak dibaca aksama nanti? Tapi dibacanya tetap ya arbaatu aksamin. Kenapa arbaatu? Ala arbaati aksamin. Jadi ala arbaati aksamin menjadi khobar berupa jar majrur dan mudhof ilaih nakiroh. Titik 2 ya. Titik 2 yang pertama apa ini? Karena dia dibilangnya adalah al-summa al-miyahu, kemudian air itu terbagi menjadi 4 bagian, ya kan? 4 nih arbaatu aksamin. Tohirun. Kenapa tohirun? Karena dia suci. Tohirun mutohirun. Jadi yang suci dan mensucikan ini adalah isim fa'il, ini juga lah isim fa'il. Tapi kalau udah belajar ya, tahu itu
seperti itu. Nah ini tohirun mutohirun goiru makruhin. Ingat, kenapa nggak goiro? Karena di sini adalah dianggap sebagai khobar. Kalau goiro itu biasanya menjadi itu ada babnya tersendiri ya, kenapa menjadi goiro, kenapa menjadi goiru, kenapa menjadi goiri. Itu berhubungan. Nah, karena di sini adalah jenis dari almiyahu yang terbagi menjadi 4, yaitu arba'ata aksamin. Jadi jenis air yang pertama adalah air yang suci, mensucikan tanpa makruh, ya kan? Berarti suci beneran ini nih, ya. Jadi cara membacanya adalah titik 2 ya. Titik 2-nya nggak usah dibaca. Tohirun mutohirun. Kenapa nggak tohirun mutohirin? Karena dia merupakan maksud sifat nakiroh sifat. Goiru makruhin. Ingat ya, ini hu-nya bukannya menjadi hu domir. Bahwa makruh itu adalah satu kalimat. Mim, kaf, ro, dan ha. Nah itu satu kalimat. Jadi hu-nya ini bukan makruhi, bukan. Tapi dia makruhin. Ya kan, karena ini adalah madruf daripada ini. Jadi tohirun mutohirun goiru makruhin menjadi khobar berupa mausuf sifat, nakiroh sifat, dan dorof madruf. Wa, kenapa wa-nya ini jumlah baru atau menjadi tanda baca? Kenapa enggak sambungan dari ini titik 2? Tidak, karena air yang keduanya ini bukan itu. Air yang keduanya ini adalah, nah ini air yang keduanya ini nih, tohirun mutohir. Nah ini tohirun mutohirun. Ya, berarti kenapa di sini ada wa-nya merupakan tanda baca? Kalimat di sini sudah selesai dan ini maksudnya adalah koma. Huwa adalah pengganti dari si air, si tohirun mutohirun ini. Ya. Wa ini tanda baca huwal ma'ul mutlaku. Jadi dia adalah, huwa ini menjelaskan kepada si ini, si air yang pertama. Maksudnya adalah tohirun mutahirun ghairu makruhin, diringkas menjadi huwa. Dia adalah, jadi di sini adalah wa tanda baca, huwa jumlah mubtadaiyah menjadi mubtada berupa domir. Al ma'ul mutlaku menjadi khobar. Khobarnya dari mana? Khobarnya dari si huwa ini, ya. Jadi huwa jumlah mubtadaiyah menjadi wa tanda baca huwa jumlah mubtadaiyah menjadi mubtada berupa domir. Al ma'ul mutlaku, ya, air yang mutlak, ya, menjadi khobar berupa mausuf sifat al-marifah. Kenapa masih bingung? Nanti saja jelaskan. Oke, kenapa ada di beberapa buku ala arba'ati aksamin tohirin mutohirin? Karena kita belajarnya belum sampai ke taraf badal, maka untuk saat ini kita dibacanya tohirun mutohirun, ya, tidak dibaca ala arba'ati aksamin tohirin mutohirin. Itu belum bisa dibahas saat ini. Jadi kita berpatokan bahwa khobar itu adalah rofa, ya. Jadi tohirun mutohirun ghairu makruhin. Nah, wa, ya udah ya, ini sampai titik ini udah ini berarti adalah mengenai air yang pertama. Selanjutnya wa-nya apa ini? Wa-nya ini merupakan jumlah air yang kedua. Berarti ini wa adalah apa? Atof. Matufnya kemana? Matufnya ke setelah titik 2. Yang mana setelah titik 2? Ya ini. Tohirun mutahirun ghairu makruhin disebutkan secara lengkap, ya. Jadi wa adalah atof, matufnya ke tohirun, nah ini titik setelah titik 2. Tohirun mutahirun ghairu makruhin. Nah, ini apa berarti? Bukan jumlah mubtada lagi, tetapi merupakan masih sambungan karena dia atof. Kalau setelah atof nggak mungkin dia jumlah baru gitu loh.
Jadi tohirun, mutohirun, apa nih selanjutnya? Makruhun, menjadi khobar berupa mausuf sifat, nakiroh sifat, dan nih wa tohirun, mutohirun, makruh. Makruh apa nih? Makruhun apa makruhin? Nah, di sini kita melihat, kita ambil kaidahnya aja ya. Kita masih bingung, ini sebenarnya tohirun, mutohirun, suci mensucikan, si sucinya ini tapi makruh. Nah gitu. Tapi nggak ada kata goirunya. Nah jadi di sini adalah watohirun, mutohirun, air suci itu mensucikan, makruh tapi dia makruh gitu. Berarti dia merupakan khobar baru ya. Makruhun menjadi khobar berupa nakiro. Wa-nya apa? Ini udah selesai nih di sini. Dia bilang bahwa air suci itu mensucikan tapi makruh. Kenapa? Nah, ini dijelaskan. Wa, tanda baca huwa. Seperti yang dibilang tadi bahwa huwa itu merupakan pengganti dari yang kalimat yang ingin dijelaskan ya, tohirun mutohirun. Ini yang dimaksud huwa itu adalah air yang kedua tuh yang kenapa dia makruh gitu ya, adalah wahwa almaul musammasu, air yang terkena panas ya. Jadi huwa, dia atau air itu adalah almaus musammasu. Jadi huwa jumlah mubtadaiyah, wa tanda baca, huwa jumlah mubtadaiyah menjadi mubtada berupa dhamir. Al-ma'ul musyammasu menjadi khobar berupa apa? Berupa mausuf sifat, nah, al-ma'rifat, al-ma'rifat. Selanjutnya ini air yang mana? Ini adalah air yang ketiga. Tadi kan air yang kedua. Selanjutnya ini adalah yang ketiga. Berarti ini apa? Ini adalah wa atof. Kok tahu atof? Karena merupakan sambungan. Bahwa sebenarnya yang dibicarakan adalah airnya ada 4. Berarti untuk soal yang hari 5 adalah tohirun. Ini merupakan wa-nya atof. Matufnya kemana? Matufnya ke sini. Ke tohirun, mutohirun, goiru, makruhin. Nah berarti ya, jadi wa atof matufnya ke tohirun, mutohirun, goiru, makruhin. Tohirun, goiru, mutohirin. Nah yang kelima, airnya jenis apa? Dia itu suci, tetapi tidak mensucikan. Nah loh, kenapa? Yang pertama aja udah ada tohirun, mutohirin, goiru, makruhin. Kok ini kan suci mensucikan tanpa makruh. Nah, tapi di sini air yang ketiga adalah dia tohir, tapi goiru mutohirin, tapi sifatnya tidak mensucikan. Maksudnya apa? Nah, ini dijelaskan. Makanya di sini selalu wa-nya ini merupakan tanda baca, wa-nya ini merupakan pengganti dari kalimat yang dimaksud. Jadi wa tanda baca, wa jumlah mubtadaiyah menjadi mubtada berupa dhamir. Nah, al-ma'ul musta'malu. Apa itu air mustakmal? Cari kamus. Apa itu al-mustakmalu? Dari kata apa ini? Ini adalah isim. Mujarrodnya apa? Ini adalah wazannya istaf'ala. Nah, istaf'ala berarti dari kata apa? Amala. Kita bisa cari dari kamus coba ya. Istimalu. Apa itu istimalu? Kita buka kamus. Saya punya kamus. Coba kita ketik. Pakai ain, mim, lam. Coba bacanya. Istakmalu, mempergunakan, memperkerjakan
Ista'malu. Kok saya salah nih. Ista'mal. Nah, di sini artinya menggunakan, berbedak, memperkerjakan, menjalankan. Oke, sekarang kita kembali lagi ke soal. Musta'malu ya. Musta'malu wa tagoy. Nah, musta'malu ini merupakan isim apa ini? Biasanya isim maf'ul ya, isim maf'ul. Nanti belajarnya ada dari mana taunya bahwa ini isim maf'ul? Biasanya sudah belajar tasrif sigoti atau ya, tasrif sigoti yang fa'ala yaf'ulu uf'ul dan selanjutnya fa'ilun maf'ulun fa'ala yaf'ulu uf'ul fa'ilun maf'ulun maf'alun mif'alun fa'lun seperti itu. Tapi nanti biasanya belajarnya di tamyiz 3, atau kalau sudah mendapat pelajaran di kelas-kelas lainnya atau di tempat-tempat lainnya silakan itu menambah perbandaraan kata ya. Berarti al-ma'ul musta'malu menjadi khobar berupa mausuf sifat al-marifah wal. Nah, ini apa ini? Berbentuk apa? Wal, berarti ini apa? Isim juga. Al-mutagoyi. Nah ini mutagoyiru, ini merupakan isim fa'il juga. Ini wa-nya apa? Wa-nya atof. Matufnya kemana? Matufnya ke sebelahnya. Kenapa nggak matufnya ke tanda titik 2? Karena ini masih membicarakan mengenai yang ini. Jadi wa atof matufnya kemana? Ke al-ma'ul musta'malu. Wah, terus selanjutnya al-mutagoyiru. Al-mutagoyiru. Ya, mutagoyiru ya. Mutagoyiru, kenapa mutagoyiru? Ya, karena ini merupakan isim. Isim itu biasanya dibaca rofa ya. Al-mutagoyiru menjadi khobar berupa al-marifah. Bima menjadi khobar berupa jar majrur. Makhalaqta menjadi khobar berupa mausul silah. Ini nih, ini mausulnya, ini silahnya. Khalaqta ini adalah fi'il fa'ala ya, fa'ala. Jadi fi'il fa'ala yang tercampur ya. Ini adalah fi'il fa'ala. Jadi bima menjadi khobar berupa jar majrur, makhalaqta menjadi khobar berupa mausul silah. Silahnya berupa fi'il madih. Khalaqa fi'il madih, domirnya huwa, maka setelahnya fa'il apabila muzakkar. Hu menjadi maf'ul. Kenapa nggak jadi fa'il? Katanya fa'ilnya itu berbentuk muzakkar. Makanya kita bahas. Hu yang ini adalah domir yang menempel. Domir yang menempel adalah domir 25. Domir 25 tidak bisa menjadi fa'il ya. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya ada di sini sendiri, yaitu yang disebut fa'ilnya adalah mustatir. Ya. Sorry. Fa'ilnya di sini bima khalaqtahu ya. Ya, bima khalaqta ini fi'il madi, domirnya huwa, maka setelahnya fa'il apabila muzakkar. Hu ini menjadi maf'ul, bukan menjadi fa'il. Menjadi maf'ul karena dia domir 25. Hu menjadi maf'ul berupa domir. Nah, min apa? Min at-thaharati menjadi khobar berupa jar majrur. Nah, sekarang kita mencoba mentasrif isim ini ya. Ini namanya isim fa'il. Ini adalah jamak
Tohirun, tohironi, tohiruna. Nah, itu yang rofa. Sekarang coba kita baca karena di sininya merupakan jar. Ini jar, ini majrur. Ini majrur. Nah, majrur yang tunggalnya dibacanya tohirin. Yang keduanya tohirin, tohiroini, itu yang keduanya. Yang jamaknya tohirina. Nah, tapi karena ini adalah mu'annas, tunggalnya gimana? Tohirotin, ya, karena dia jar. Tohirotin, tohirotaini, tohirotun. Oh, ini berarti fa'il ya. Tohirotun, tohirotun, tohirotani, tohirotin. Ya, supaya nggak ragu-ragu. Buka lagi. Supaya nggak ragu-ragu, kita buka lagi. Ya. Kita buka lagi yang mana ya? Saya nggak nyimpen tas. Nah, ini. Nah, dia berbentuknya apa nih? Nah, ini. Kalau dia berbentuknya rofa, maka dia adalah kan tadi jar. Nah, ini. Fa'ilatin, berarti fa'ilatin. Berarti tadi adalah jarnya dari mana nih? Ngebut. Nah, ini. Jadi kan nggak mungkin tohirun mutohirun yang kita sudah sampai mana tadi? Sudah sampai saya salah baca ya. Watohirun mutohirun makruhun wahwa al-ma'ul mustamasu udah. Watohirun goiru mutohirin, ini yang musamasu udah ya. Watohirun goiru mutohirin wahwa al-ma'u mustamalu wal mutagoyiru bima kholatohu udah ya. Min. Nah, ini min berarti menjadi apa ini? Kalau kholato menjadi jumlah fi'liyah fi'il madi domirnya huwa, maka setelahnya fa'il apabila muzakkar hu menjadi maf'ul berupa domir, berarti min apa? Min at-tohirati menjadi maf'ul berupa sibih jumlah jar majrur. Oke, selanjutnya adalah wa atof, matufnya kemana? Matufnya adalah ke setelah titik 2. Setelah titik 2 tuh apa? Setelah titik 2 adalah ini ya. Tohirun mutohirun goiru makruhin. Nah, selanjutnya ini air yang keberapa? Coba kita lihat air yang keberapa ya. Air yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Berarti ini air yang ke air yang berapa ya? Iya, air yang keempat, yang keempat nih, wa ma'un najzin. Oke, kenapa namanya ma'un najzin? Wa ma'un najzin menjadi, ini adalah wa atof ya, ini ma'un najzin. Jadi air najis.
Kenapa nggak ma'un najisun? Ya, ini adalah mudhof ilaih. Jadi bentuknya adalah ma'un najzin. Sebenarnya dia nggak murni air najis ya. Kalau air najis itu memang ma'un najzun. Tapi ini adalah air yang terpiciki gitulah. Jadi wahwa allazi. Jadi di sini adalah atau matufnya ke tohirun mutahhirun ghairu makruhin. Ma'unazin menjadi khobar berupa mudhof ilaih nakiroh wa tanda baca huwa jumlah mubtada'nya menjadi mubtada berupa dhamir alladzi halat. Nah, alladzi halat menjadi khobar berupa apa? Mausul. Ini mausulnya, ini silahnya. Silahnya berbentuk jumlah fi'liyah. Fi'il apa? Fi'il madi. Dhamirnya apa? Hiya. Maka setelahnya apa? Fa'il. Apabila apa? Apabila muannas. Fihi. Nah, ini yang namanya bentuknya jumlahnya. Jumlah fi'liyah diawali fi'il, ini fi'il fa'il. Nah, ini fi'il fa'ilnya mana? Kita cari. Karena setelah fi'il ini ada fihi. Kalau fihi itu bentuknya adalah tidak mungkin menjadi fa'il ya. Yang menjadi maf'ul nakiro al-ma'rifah alam dhamir isyara mausul mudhof ilaih musyara musyar ilaih mausul silah mausul sifat jar majrur dhorof madruf. Berarti jar majrur ini merupakan maf'ul dari siapa? Dari si halats ya. Halats, cari di kamus maksudnya apa tuh halats? Fihi, di dalamnya ya. Najasat. Nah, fihi najasatun. Najasatun ini apa? Ini adalah fa'il. Fa'ilnya dari siapa? Fa'ilnya dari si halats. Fa'ilnya dari si halats karena dia ini adalah muannas. Jadi ini adalah bentuk jumlah fi'liyah yang berbentuk fi'il, maf'ul, fa'il. Jadi ini bentuk yang ketiga. Yang pertama kan fi'il, maf'ul. Yang kedua adalah fi'il, fa'il. Yang ketiga adalah fi'il, maf'ul, fa'il. Nah, gitu. Jadi alladzi halat menjadi khobar berupa mausul silah. Silah i'rabnya mengikuti mausul. Ini silahnya ya. Halat jumlah fi'liyah fi'il madi dhamir hiya maka setelahnya menjadi fa'il apabila muannas. Fihi menjadi maf'ul. Maf'ulnya siapa? Maf'ulnya si halat. Fihi menjadi maf'ul berupa jar majrur. Najasatun menjadi apa? Menjadi fa'il berupa al-marif berupa nakir. Wa huwa duna, wa-nya ini apa? Nah, ini wa-nya seperti yang tadi. Dia ingin menjelaskan bahwa di sini kalimatnya sudah selesai. Wa adalah tanda baca. Tanda baca kemana? Tanda baca karena ini kalimat baru. Huwa itu siapa? Huwa itu adalah menerangkan mengasih ma'unadzin. Ma'unadzin itu. Jadi huwa ini boleh merupakan kalimat baru, atau kalau memang mau dijadikan wa ini atau matufnya ke sini juga boleh sih sebenarnya, karena sama nih bentuk-bentuk kalimatnya ya. Jadi wa kita anggap ini adalah tanda baca. Huwa jumlah mubtada'nya menjadi mubtada berupa dhamir duna. Nah, dunal kullata ini adalah dia kurang dari 2 kulah. Kenapa enggak duna? Kenapa enggak dunu? Adanya duna. Nah, karena ini adalah isim dorof. Isim dorof itu sebaris nggak ada yang tidak bisa dikatakan dunu. Kalau duna atau duni itu ada. Jadi wahwa dunal kulataini. Kulataini itu dari mana? Karena ini adalah ini dorof, ini madruf. Madruf itu selalu jar. Coba kita nyanyikan jar majrur. Si B jumlah jar majrur dorof madruf isyarah musyar ilaih. Nah, untuk majrur dan juga madruf, ini madrufnya ya, ini dorof, ini madruf. I'rabnya selalu jar. Nah, jadi kulata ini adalah jar. Kok bisa kok ta ini? Ya, coba kita baca ya. Kulatin. Jarnya mulai dari kulatin. Kulata ini. Nah, berarti ini kulata ini. Ya, jadi kulata ini merupakan 2 kulah. Kurang 2 kulah atau ini pastinya adalah maktuf karena itu merupakan atau kan merupakan 2 pilihan. Nggak mungkin ini adalah tanda baca ya.
atof. Maktufnya kemana? Ke kulata ini. Atau kana kolata ini. Nah, karena ini apa? Di sini kita untuk sementara dijadikan bahwa kana kulata ini adalah menjadi khobar aja dulu ya. Sebenarnya ini nanti akan dibahas karena ini merupakan adalah kalimat bahwa kana ini adalah jumlah mubtadaiyah menjadi mubtada ini. Domirnya mubtadanya mana? Mubtadanya ini tersembunyi, ada di domir huwa. Kulata ininya ini adalah menjadi khobar. Khobarnya siapa? Khobarnya si ini. Jadi ini merupakan satu kalimat. Tapi karena kita belum belajar, karenanya dianggap karena mubtada, karena rofa'u nasoba. Nah, karena rofa'u nasaba, karena rofa'u setelah karena rofa baru nasob. Jadi dinamakan karena mubtadaun khobaron. Pakai ron itu berarti nasob ya. Setelah karena itu khobarnya karena rofa'u, khobarnya rofa. Khobarnya karena rofa'u nasoba. Setelah karena rofa, setelah rofa baru nasob gitu. Nah, karena kulata ini, kenapa ini langsung kulata ini? Karena ini merupakan khobar. Khobarnya siapa? Khobarnya si ini. Mubtadanya mana? Mubtadanya mustatir, ada di sini, yaitu domirnya huwa yang nggak kelihatan. Ya, jadi untuk sementara kita membacanya di sini karena kita belum mempelajari secara detail, karena dianggap adalah khobar. Karena mubtadaun khobaron. Kulata ini menjadi khobar berupa nakiroh. Sudah dijelaskan ya, sebenarnya kulata ini adalah khobarnya si ini, khobarnya si kana. Nah, ini apa? Fa maka. Nah, ini nggak bisa dijadikan satu kalimat, makanya kita harus hafal mana huruf-huruf, mana atof, mana bukan, mana ini. Nah, ini adalah fa maka, ini masih kemana? Masih atof, karena merupakan sebab kejadian dari si ini. Nah, ini kan masih satu kalimat nih. Wahuwa dunal kulata ini dia adalah kurang dari 2 kulah, atau dia 2 kulah tapi fa kemudian ta goyaro. Nah, ta goyaro adalah fi'il madi. Wazannya apa? Tafa'ala. Kenapa nggak ada kelanjutannya? Karena ini adalah fi'il sulasi mazid yang memang untuk mengungkapkan bahwa dia itu terperciki atau terkena gitu loh. Fatogayaru yang menyebabkan dia itu kurang 2 kulah, ataupun dia itu 2 kulah aukana kulata ini tapi fatogayaru ya. Jadi ini adalah bukan fi'il mudhari, tapi ini adalah fi'il madi. Wazan tafa'ala. Kalau mudhari'nya apa? Ya tafa'alu. Nah, ini adalah tafa'ala. Berarti tagoyyaro. Selanjutnya, berarti tadi air yang 4 itu sudah habis. Berarti ini apa? Ini menerangkan mengenai 2 kulahnya itu. Kenapa nggak matuf ke sini? Di sini udah dikasih tanda titik, berarti kalimat ini habis sampai di sini. Nah, ini apa sih yang dimaksud 2 kulah itu? Penjelasan di sini. Penjelasan apa itu 2 kulah? Nah, berarti wa ini adalah tanda baca al-kulata nih adalah jumlah mubtadaiyah menjadi mubtada berupa al-ma'rifah. Coba kita baca kullatun kullatani. Nah, ini berarti adalah yang musana atau yang double. Kullatani menjadi jumlah mubtadaiyah menjadi mubtada berupa al-ma'rifah. Khomsumi'ati ritlin. Nah, kemarin udah dijelaskan bahwa khomsu itu adalah 5, mi'atin adalah ratusan, jadi khomsumi'ati adalah 500. Kenapa nggak mi'atin? Karena dia merupakan mudhof. Mudhof ilaihnya mana? Si ritlin ini. Jadi khomsumi'ati ritlin berarti 500 ritlin. Apa ritlin? Ritlin bagdadiyin. Kenapa ini bukannya isim ghairul munsorif? Karena ada ini ya, karena ada ya-nya ini, berarti mudhof ilaih IGM-nya itu istilahnya tidak berlaku hukumnya. Berarti tetap aja dia menerima tanwin, bukan ritlin bagdadiya, enggak. Tapi ritlin bagdadiyin.
ya, menjadi khobar berupa apa tuh? Maksud sifat nakiroh sifat ya. Takriban anggap saja sebagai khobar. Kenapa nasab? Nanti belum belajar. Fil as-sahih, yang sahih ya, menjadi jar majrur ya. Kalau kita baca adalah wa tanda baca al-qulatani, jumlah mubtada'i menjadi mubtada berupa al-marifah, khamsumi'ati ritlin baghdadiyin menjadi khobar berupa mudhof ilaih. Nah ini ya mudhofnya ya, mudhof ilaih nakiroh dan mudhof ilaih nakiroh lagi, dan mausuf sifat nakiroh sifat ya. Takriban menjadi khobar berupa nakiroh. Fil as-sahih menjadi khobar berupa jar majrur. Oke, saya rasa itu dulu. Selanjutnya nanti ini hanya sebagai pencerahan, pengulasan supaya tidak bingung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.